Shalom, selamat pagi anak-anak Mister. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu kita masuk ke pembelajaran kelima, aku merawat tubuhku. Nah, hari ini sebelum kita belajar, mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami mau belajar. Biarlah apa yang kami pelajari akan menolong kami sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami siap sudah belajar. Amin. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, di sini kita mau mendengarkan sebuah cerita yaitu orang kaya, orang miskin. Nah, di sini ada dua pribadi yaitu yang pertama yaitu orang kaya dan yang kedua orang miskin. Orang kaya itu dia mempunyai segalanya. Sedangkan orang miskin dia adalah orang yang kekurangan, yang tidak punya sesuatu. Nah, lanjutkan. Yesus mengetahui banyak pemimpin keagamaan lebih mencintai uang daripada Allah. Ia berkata tentang apa yang terjadi terhadap dua orang dan mengapa tidak berguna mempunyai harta tanpa memiliki Allah. Kekayaan tidak bisa membeli kehidupan bersama Allah di sorga. Ada seorang kaya yang mempunyai baju yang indah dan mahal. Ia berpakaian bagaikan raja. Orang kaya itu juga makan yang enak-enak. Setiap waktu makan seperti pesta besar. Ia memiliki begitu banyak uang sehingga ia bisa membeli apa saja yang ia mau untuk makan pagi, siang dan malam atau untuk memakan kecil di sela waktu makan besar. Di pagar dari rumah orang kaya itu tergeletak pengemis miskin, sakit dan lapar, namanya Lazarus. Mungkin kalian semua sudah tahu bagaimana cerita Lazarus. Lazarus yang miskin, tubuhnya yang penuh luka-luka. Ia mengidap penyakit, kemungkinan luka dan memar di badannya akibat dari perbuatan jahat orang lain terhadapnya, atau kemungkinan lukanya karena ia tidak mendapat makanan yang sehat seperti susu, sayuran, atau daging. Nah, Lazarus ingin makan. Ia akan cukup senang dengan serpihan atau makanan dari meja orang kaya itu, atau sisa-sisa makanan pun itu si Lazarus sudah sangat bahagia sekali. Anjing liar kadang datang mendekat ke pengemis miskin dan tak berdaya itu. Anjing itu mengendus dan menjilat lukanya. Sepertinya tidak ada orang yang peduli dengan Lazarus yang kelaparan itu. Suatu pagi Lazarus tidak bangun dari tidurnya. Pengemis yang miskin tanpa teman itu meninggalkan kehidupannya atau mati. Lazarus meninggal dunia. Kegembiraan mulai di saat Lazarus meninggal. Yesus berkata, malaikat-malaikat membawanya untuk bisa bersama Abraham. Lazarus dihibur oleh Allah. Orang kaya juga meninggal dunia. Semua uangnya tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Jika kematian datang, tidak ada manusia yang bisa menghentikannya. Orang kaya dikubur. Penguburannya sangat megah. Banyak orang memuji orang kaya karena ia pandai dan berhasil. Tetapi pujian-pujian itu tidak menolongnya. Orang kaya itu masuk neraka. Di neraka, orang kaya menangis. Bapak Abraham, kirimkan Lazarus supaya ia membasahi ujung jarinya dengan air dan membasahi lidahku karena aku tersiksa di dalam api. Nah, dalam kehidupanmu engkau memiliki segalanya dan Lazarus tidak memiliki apa-apa. Abraham mengingatkan orang kaya. Sekarang Lazarus sudah menikmati dan engkau dalam penyiksaan, tidak seorang pun dapat menyeberang antara engkau dan kami. Kirimlah Lazarus untuk memperingati 5 saudaraku, kata orang kaya itu. Aku tidak mau mereka berakhir seperti aku di tempat di mana aku tersiksa. Saudara-saudaramu memiliki sabda Allah. Abraham menjawab, jika 5 saudaramu tidak percaya akan Alkitab, mereka tidak akan percaya jika Lazarus kembali dari matinya.
Ketika Yesus selesai menceritakan cerita tentang orang kaya dan Lazarus, kemungkinan pemuka agama bertanya-tanya di antaranya, mereka apakah akan menyukai kekayaanku lebih dari aku mencintai Allah? Nah, orang kaya, orang miskin, satu cerita dari firman Tuhan terdapat dalam Lukas 16. Nah, di sini kita mau belajar tentang kalau kita mempunyai sesuatu, baiklah kita memberikannya atau bersedekah kepada orang lain. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita mengasihi sesama kita. Baiklah, untuk tugas kalian hari ini yaitu halaman 55. Silakan buka bukunya di halaman 55. Di situ ada nomor 1 sampai nomor 9. Kalian catat di buku catatan kalian mulai dari judulnya. Ternyata ada banyak sekali cara merawat tubuh. Misalnya berdoa kepada Tuhan, meminta kesehatan. 2, makan makanan bergizi. Nah, itu kalian catat sampai nomor 9 ya nak. Nah, itu tugas kalian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah belajar. Biarlah apa yang kami dengarkan hari ini, cerita firman-Mu bisa bermanfaat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.